Misteri di balik harumnya kembang kenanga. Kembang kenanga ini selain dipakai orang untuk menaburi kuburan ya, jarang, tetapi berfungsi juga untuk menenangkan pikiran ya, karena baunya itu bisa sedikit menghilangkan rasa pusing ya. Juga aromanya itu bisa mempercepat kita untuk memasuki alam bawah sadar. Makanya kalau orang itu bergelut di bidang dunia paranormal, pasti dia akan menggunakan kembang kenanga, terutama buat mandi 7 rupa. Itu pasti ada kenanganya ya. Ki mau nanya Ki, itu kembang kenanga itu khasiatnya buat apa Ki? Kembang kenanga khasiat khusus itu ya mungkin hanya sebagai untuk menaburi makam ataupun untuk dipakai untuk mandi kembang ya, karena wanginya yang sakral juga berbau mistik ya. Ini makanya dimanfaatkan orang itu untuk keperluan-keperluan yang bersentuhan dengan mistik dan adat ya. Ki mau nanya lagi Ki, itu kembang kenanga itu selain buat di kuburan, buat 4 bulanan gitu ya, Copot pusar. copot pusar, Ada lagi nggak khasiat lainnya Ki? ngabur di kuburan, terus apalagi Ki kira-kiranya khasiatnya gitu Ki? Kalau saya gunakan kembang kenanga ini sebenarnya untuk menghilangkan rasa pusing ya, karena dengan kembang kenanga ini rasa pusing itu dari aromanya itu bisa sedikit menghilangkan ya, pusing, penat, kejenuhan. Itu dari kembang kenanga kita bisa tangkap ya reaksinya ya. Walaupun punya utang juga Ki, itu bisa Menenangkan nggak? Menenangkan. Kalau punya utang itu sebenarnya nggak tenang. Cuma ini kenanga ini ketika kita hirup, aromanya itu bisa memasuki alam bawah sadar ya, bisa cepat memasuki ke alam bawah sadar. Makanya dipakai orang di dalam dunia mistik ini dipakai ya. Niki kata Aki katanya Tadi bilang itu kan kembang kenanga itu bisa untuk menghilangkan pusing. Kira-kira Aki udah pernah merasakan? Udah pernah mencobanya belum Ki? Saya pernah punya cerita ya, karena memang kehidupan saya penuh dengan hutang waktu itu ya. Aduh. Jadi saya berhutang bukan pada satu orang tapi banyak orang, termasuk ya setoran motor, Bang Emo, setoran panci, segala macam gitu, gentong juga saya ngutang ya, terus terang ya. Maklumlah saya memang hidup di bawah garis kemiskinan ya. Nah, di saat saya pusing, saya melihat di majalah Trubus ya bahwa fungsi dari kembang kenanga selain untuk menaburi kuburan dan mandi kembang, tapi berfungsi juga untuk menghilangkan pusing ya. Nah, pagi hari saya hirup ya, saya hirup. Tidak terasa itu metabolisme tubuh menjadi hidup ya. Artinya peredaran darah menjadi lancar. Dan ada yang aneh gitu, ketika saya hirup, saya seperti hidup di padang savana gitu. Saya nggak ingat apa-apa lagi waktu itu. Hutang juga lupa gitu. Mungkin lupa. Karena gini, pada saat itu waktu saya menghirup, tiba-tiba penagih itu datang, serempak gitu. Saya bingung, saya tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya daripada saya mengelak, akhirnya saya lebih mengkonsentrasikan untuk menghirup beberapa kali. Ketika saya hirup, akhirnya saya tidak terasa, saya mungkin masuk ke alam bawah sadar. Kalau ilmu hipnotis mengatakan dalam keadaan somnambulisme ya. Jadi ketidaksadaan yang tingkat tinggi gitu. Tanpa terasa saya semakin fokus, saya semakin konsentrasi dan tidak terasa. Semakin dalam. Badan saya menjadi panas. Oh bisa? Tahan ya. Terus saya buka pelan-pelan, baju saya buka, celana saya buka. Mungkin saya waktu itu telanjang karena saya nggak ingat ya. Itu antara sadar dan tidak sadar. Iya ya. betul. Seperti mabuk nggak Ki? Iya seperti itu. Ketika saya udah buka semua, saya lucuti itu para penagih dengan bahasa-bahasa andalan dia itu memaki saya mungkin ya. Saya yang terdengar hanya suaranya gitu. Pukima, Gerosia katanya, Puke gile. Saya nggak dengar, saya cuma dengar sedikit saja. Terus selanjutnya gimana? Terus begitu saya berhenti menghirup, saya lihat, saya buka mata saya, ternyata yang penagih pada kabur gitu. Di situ saya berpikir,
bagaimana saya merancang urus selanjutnya gitu menghindari para penagih ya. Itu kan di pasar ada yang jualan bunga rampai ya Ki. Kalau misalkan Aki butuh suka beli ke tukang rampainya atau memetik sendiri Ki? Saya kebetulan menanamnya semenjak kejadian itu ya, para penagih pada kabur. Saya pikir ini manfaat sekali ya Iya. untuk menghindari para penagih gitu. Ya karena penagih itu menganggap kita gila kali ya, Iya. karena kita pun tidak akan terpengaruh dengan ocehan mereka. Karena saya konsentrasi ya begitu menghirup. Saya mau masuk ke alam bawah sadar, saya nggak tahu saya berada di mana waktu itu. Yang terdengar suara bisikan-bisikan gitu pada telinga saya. Ini memang luar biasa untuk menciptakan alam bawah sadar yang tingkat tinggi ya gitu ya. Terus Aki pas sadar-sadar waktu telanjang gimana tuh Ki? Ya termasuk tetangga saya mengatakan PA gitu. Gitu. Apa ini pura-pura kayaknya ketika ditagih kok jadi PA gitu. Biasanya dia sadar katanya, biasa sering ke masjid apa segala macam, tapi ketika penagih datang dia kayak PA. Ya rahasianya sebenarnya ini. Tapi kembang kenanga ini bukan berarti bisa membuat orang menjadi PA ya, stres ya. Ini untuk bisa memasuki alam bawah sadar secara cepat ya. Wah. Itu Ki, kembang kenanga itu bisa Ki buat penarik langganan-langganan yang di PSK gitu, cewek-cewek kan suka pakai kembang-kembang mandi gitu. Bisa kenanga bisa. Kenanga itu kalau dalam 7 kembang ya, 7 rupa kembang itu termasuk kembang yang paling bagus ya di antara kembang-kembang yang lain, karena dia ada wanginya ya. Ada wangi, di samping ada wanginya dia mengandung kekuatan mistik juga ya. Kekuatan mistik yang memang kalau orang-orang paranormal yang ahli-ahli energi dia bisa mengetahui ini ada unsur energinya gitu ya, energi yang sangat kuat ya. Apa bedanya kembang kenanga sama kembang kantil? Kalau kembang kantil itu kan cempaka ya. Kembang kantil itu bisa dimasukkan buat susuk juga ya. Kalau kembang kenanga ya sebenarnya cuma buat mandi saja. Kalau kembang kantil ya itu bisa dimasukkan atau bisa ditelan ya ke dalam mulut ya. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini cukup wanginya aja udah mampu membuat satu energi yang kuat ya untuk kita berada di alam mistik ya. Berarti Aki udah pernah dong mandiin cewek-cewek gitu yang penglaris ke Aki gitu, pasiennya ada nggak? Belum pernah apa? Saya pernah mandiin pasien saya yang memang orang sepa ya. Saya gunakan kembang kenanga. Dan laris gitu Ki. Iya, alhamdulillah dia laku ya. Ya terutama karena lakunya itu karena cantik sih sebenarnya. Kalau orang jelek dimain kenanga ya tetap aja sih sebenarnya. Cuma sedikit ada punya kekuatan energi ya. Jadi menarik gitu kelihatannya ya. Itu pas waktu mandiinnya itu telanjang apa pakai samping itu ditutup gitu kan? Saya gunakan itu diwajibkan kalau mandi ya menggunakan kain warna kuning ya. Berarti kuning itu simbol keemasan ya, kejayaan ya. Berarti jadi laris sebenarnya Ki itu yang datang ke Aki, soalnya kan cantik juga, Bang Henol. Jadi itu kembang kenangannya apa orangnya juga cantik? Apa karena orangnya? Jadi di sini kita harus mempunyai kekuatan double ya, lipatan gitu. Artinya di samping cantik ya kita harus gunakan juga unsur-unsur energi gitu. Kalau di dunia paranormal memang dibutuhkan, karena energi ini tidak terlihat tapi bisa dirasakan ya. Oh seperti itu ya, listrik ya? Iya. Listrik tidak kelihatan tapi nyetrum gitu Ki. Kadang kita ngelihat ada wanita yang biasa-biasa aja tapi kita tertarik ngelihat. Inner beauty berarti ya? Berarti dia ada kekuatan energi di dalamnya ya. Termasuk mungkin juga dia pernah mandi dengan mandi kembang dengan menggunakan kenanga ini ya. Jadi cantiknya luar dalam bisa, dalamnya aja bisa gitu Ki. Terutama ya kalau udah cantik ya servis diutamakan ya. Laku berarti. Itu cara penanaman bunga kenanga itu, kembang kenanga bagaimana Ki? Kan itu nggak ada bijinya Ki. Kalau saya lihat ini dicangkok ya, atau ovulasi atau stek ya.
karena saya memang bukan petani ya, saya paranormal nanti gimana sih nanya, masalah nanem.